Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat, yaitu tentang data sampah menggunakan data frame. Pertama kita melakukan import pandas menggunakan library pandas SPD, dev Excel, dan menggunakan read Excel untuk membaca atau mengimport data sampah yang telah di-download dengan sheet name-nya data. Lalu kita tampilkan menggunakan data frame yaitu dev Excel yang ini. Lalu kita panggil di sini untuk menampilkannya. Contohnya seperti ini. Ini sudah tampil dan menampilkan sampai halaman 223. Lalu yang kedua kita membuat variabel baru yaitu pilihan tahun karena tahunnya disesuaikan. Kita pilih tahun 2021. Lalu membuat total sampah sama dengan 0 untuk data kosong pertama. Jadi mulai dari 0 untuk yang 0 lah. Lalu menggunakan perulangan for i, lalu row in dev Excel itu row. Lalu kita menggunakan if row tahun sama dengan pilihan tahun. Jika tahun yang ada di sini sama dengan tahun 2021, maka lakukan total sampah tambah sama dengan row jumlah produksi sampah. Produksi sampah yang ada di sini dijumlahkan semuanya menggunakan penyumlahan assignment. Lalu setelah selesai akan ditampilkan menggunakan print total produksi sampah di Jawa Barat untuk tahun pilihan tahun yang ini. Total sampah ini yang sudah mengambil yang ini yang sudah dihasilkan atau yang sudah dijumlahkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya kita membuat total per tahun menggunakan array, lalu menggunakan for i r in di dalam dev Excel yang telah dibuat di atas, membuat variabel tahun untuk mengambil tahun, jumlah sampah untuk jumlah produksi sampah. Lalu kita menggunakan perulangan if tahun di dalam total per tahun yang ini, yang arah ini. Lalu total per tahun ini kita tambahkan tahun, indeks tahun, lalu kita menggunakan operator assignment lagi, jumlah sampah. Jadi kita dijumlahkan semua lalu ditambahkan secara menyeluruh. Lalu setelah itu kita tampilkan print total produksi sampah per tahun menggunakan perulangan yaitu for tahun total di dalam total per tahun items di dalam items yang ini. Lalu kita print menggunakan tahun dan total sebagai satuannya ton. Lalu kita print dan hasilnya seperti ini. Tahun 2015 totalnya segini, tahun 2016 totalnya segini, dan sampai tahun 2021 sisanya tidak ada. Dan untuk yang total per kota tidak beda jauh dengan yang sebelumnya. Kita membuat kota kabupaten, nama kabupaten kota, tahun untuk mengambil tahun, jumlah sampah untuk jumlah produksi sampah. Yang membedakan kita di sini menggunakan tuple untuk kota atau kabupaten dan tahun sebagai kunci atau key. Kita membuat key kota kabupaten dan tahun. Lalu kita menggunakan if key ini jika dalam total per kota dengan key ini, lalu tambahkan assignment, operator assignment tambah sama dengan jumlah sampah yang akan ditotalkannya dan menampilkan nama kota kabupatennya dan tahunnya, lalu menampilkan total. Outputnya akan menjadi seperti ini. Kabupaten Bogor tahun 2015 sekian dan sampai Kota Banjar tahun 2023 sekian. Nah, untuk melakukan ekspor kita pertama menggunakan data tahun tertentu, dev Excel untuk memanggilnya, nama kabupaten, tahun, jumlah produksi sampah, data per tahun, dev Excel, group by, ini untuk melakukan fungsi dari pandas untuk melakukan pengelompokan. Lalu kita melakukan perhitungan dan di reset sama seperti yang di atas ini. Kita membedakannya yaitu isinya. Di sini kita menggunakan nama kabupaten kota, tahun, jumlah produksi sampah, lalu dihitung dan di reset. Lalu kita melakukan export data tahun tertentu, data per tahun, dan data kota kabupaten per tahun menggunakan fungsi to CSV underscore CSV. Ini namanya, nama CSV-nya atau nama Excel-nya.
menggunakan index false, jadi indeksnya tidak ditampilkan. Ini juga sama. Lalu yang ini output file data sampah, ini yaitu untuk menyimpan hasil ke dalam Excel. Menggunakan with PDXL output file engine open PXL as writer, data tahun tertentu export to Excel, data per tahun convert to Excel dengan sheet name-nya data per tahun, ini sheet name-nya data tahun tertentu. Lalu kita ini pilihan tahun. Lalu yang data kotka per tahun itu sheet name-nya data kotka per tahun. Indeksnya false juga. Dan bila di run seperti ini, maka akan tampil. Dan kita akan memasukkannya ke GitHub. Namanya yaitu data Jabar _3. Lalu kita commit, lalu kita push. Oke. Nah, selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.